Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 14 dengan beranggotakan saya, Zora Matana Prasetyo, dan rekan-rekan saya. Ya Putra. Saya Sultan Widyasta Kurniawan. Baik, di sini kami akan melakukan diskusi bersama Google Gemini dengan beberapa keyword yang telah kami pilih. Di antaranya ada feature engineering, dimensionality reduction, feature selection, feature extraction, dan data resampling. Nah, dari kelima topik ini, kami akan mengajukan pertanyaan, bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah sains data, lalu ajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman kami tentang topik yang telah kami pilih. Baik, di sini Google Gemini langsung memberikan feedback berupa soal kuis. Mungkin sebelum langsung ke kuis, kita bahas dulu ya guys, maksudnya kita breakdown dulu terkait keyword yang telah kita pilih gitu dari kelima keyword ini. Mungkin dari yang keyword pertama guys, feature engineering. Adakah yang tahu feature engineering? Eh, Feature engineering itu proses pembuatan atau merubah data agar lebih mudah dipahami oleh model machine learning. Mhm. Lalu, Lalu eh, dimensional reduction itu teknik untuk mengurangi jumlah fitur atau variabel eh, dalam sebuah database tanpa menghilangkan terlalu banyak informasi yang penting. oke. Jadi, misal sebuah dataset itu memiliki terlalu banyak fitur, model juga bisa menjadi lebih lambat dan sulit belajar ya. Setahu aku juga di dimensionality reduction. Terus buat fitur selection, ini tuh jadi suatu proses memilih fitur-fitur yang paling penting dari sebuah dataset ya guys. Dan juga menghapus fitur yang kurang relevan. Nah, di sini tuh tidak semua data yang tersedia itu berguna untuk membuat prediksi gitu. Dengan memilih hanya fitur yang paling berpengaruh, jadi model tuh dimungkinkan model tuh dapat bekerja lebih efisien dan lebih cepat dilatih. Terus juga hasil prediksinya itu bisa jadi lebih akurat karena nggak keganggu gitu sama data yang nggak penting. Nah, sedangkan kalau buat feature extraction ini, dia itu suatu proses mengubah data asli menjadi fitur yang lebih ringkas gitu, tapi tetap nyimpen informasi penting. Beda dengan fitur selection tadi, itu kan dia cuma milih fitur yang sudah ada. Nah, kalau feature extraction ini, dia itu buat fitur baru dari kombinasi atau transformasi data lama, kayak gitu. Ya. Yang terakhir itu tadi data resampling ya. Kalau data resampling itu sebuah teknik untuk mengubah jumlah data dalam suatu kelas agar distribusi datanya menjadi seimbang. Nah, hal ini itu sering dilakukan pada dataset yang tidak seimbang. Contohnya ketika jumlah data pada satu kelas jauh lebih banyak daripada kelas lainnya. Nah, dengan melakukan resampling ini seperti menambah data pada kelas yang sedikit atau mengurangi data pada kelas yang terlalu banyak. Dengan begitu, modelnya dapat belajar secara lebih adil dari semua kelas dan menghasilkan prediksi yang lebih baik karena datanya menjadi seimbang. Oke, mungkin kita langsung ke kuis ya guys. Dari pertanyaan pertama dulu.
Dalam pengembangan model mesin learning, Anda memutuskan untuk menggunakan prinsipal komponen analisis atau PCA, dan manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan teknik tersebut? A. Teknik feature selection yang memilih variabel dengan korelasi tertinggi terhadap target. B. Resampling untuk menangani data yang tidak seimbang. C. Proses feature engineering untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik. Dan D. Teknik feature extraction yang mentransformasikan data ke dalam ruang dimensi baru untuk mempertahankan varians maksimum. Ada yang tahu, guys? Hmm, apa tadi dalam pengembangan PCA ya? PCA mungkin jawabannya PCA kan bekerjanya itu memproyeksikan data dari dimensi yang lebih tinggi ke dimensi yang lebih rendah atau menciptakan ruang baru ya. Mhm. Berarti jawaban yang paling cocok kemungkinan adalah D. Karena teknik dithering yang memtransformasi data ke dalam ruang dimensi baru. Kata kuncinya dimensi baru, ruang dimensi Ya, baru. Boleh, boleh, Bill. Coba, coba. kita coba tahu ya. Oke. Nah, PCA mereduksi dimensi dengan memproyeksikan data ke komponen utama yang mengalami data lebih besar. Data terbesar. Oke. Yo. Lanjut. Apa Nah, perbedaan oke, buat soal nomor 2. Apa perbedaan mendasar antara feature selection dan feature extraction? A. Feature selection memilih subset fitur asli, sedangkan feature extraction mentransformasikan data ke ruang fitur baru. B. Feature selection membuat fitur baru, sedangkan feature extraction menghapus fitur yang tidak berguna. C. Feature selection menggunakan algoritma clustering, sedangkan feature extraction menggunakan regresi. Dan D. Tidak ada perbedaan, keduanya adalah istilah yang sama, reduksi dimensi. Eh, Mungkin di sini aku coba jawab ya guys, karena tadi aku yang menjelaskan terkait the keyword ini. Jadi kalau misalkan begitu, ya sesuai penjelasan aku tadi ya guys. Mungkin A, di mana feature selection itu memilih subset fitur asli. Sedangkan feature extraction mentransformasikan data ke ruang fitur baru. Karena kan seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau uh, feature extraction itu kan dia mm, bikin baru gitu ya. Gitu. Dia bikin fitur baru gitu. Mungkin bisa coba dijawab. Phil. Jelasnya mempertahankan identitas variabel asli, sementara jelasnya baru seperti PCA atau LDA tadi. Oke, Baik. nice. Nomor 3. Anda menghadapi dataset dengan 100 fitur. Namun banyak fitur yang saling berkorelasi kuat atau multikolinearitas. Anda ingin mengurangi jumlah fitur tanpa kehilangan informasi struktural. Teknik mana yang paling relevan? Random oversampling, simple random sampling, dimensionality reduction, label encoding. Nah, yang mana guys? Dimensionality reduction nggak sih? Apa tadi? Anda menghadapi dataset dengan 100 fitur. Mungkin Fitur kayaknya yang saling berkorelasi kuat. jawabannya C. Dimensional reduction. Karena Dimensionality kalau reduction.
Kenapa? Karena di kan digunakan untuk mengurangi jumlah fitur dataset tanpa menghilangkan terlalu banyak informasi yang penting. Oke, kita coba jawab. Oke, ya. Reduksi Nice. dimensi Oke. membantu menyederhanakan kompleksitas model dan materi masalah multilateral. Nah, sekarang Oke. Baca Will. manakah dari berikut ini yang merupakan contoh dari fitur engineering? A. Membagi dataset menjadi data latih dan data uji. B. Mengubah baris yang memiliki nilai hilang atau missing value. Mengekstrak komponen jam dari kolom timestamp untuk melihat pola waktu. Atau D. Menggunakan cross validation untuk mengukur akurasi. Gimana? Nah, coba jawab Will. Kan kamu yang tadi Oke, bahas future. Eh, siapa sih tadi? Oh, Sultan tadi ya? sudah. Oke, kita jawaban bareng deh. Kalau menurut aku C sih. Jadi C. Mengekstrak komponen jam dari kolom timestamp untuk melihat pola waktu. Kenapa? Karena feature engineering itu tadi kan udah dijelasin kalau dia tuh suatu proses membuat atau memodifikasi fitur dari data yang sudah ada agar dia lebih informatif gitu kan. Nah, eh jadi ya itu menurutku. Dia Ya, kan berarti ini tujuannya untuk kita melihat pola waktu. Jadi melihat informasi gitu. udah ada di timestamp cuma Iya, ganti nama jam biar lebih mudah dipahami gitu aja ya. ya. Oke, lanjut. Dalam kasus klasifikasi deteksi penipuan atau fraud detection, kelas penipuan biasanya jauh lebih sedikit dibanding kelas normal. Apa fungsi utama dari data resampling dalam skenario ini? A. Mengubah data kontinu menjadi data diskrit. B. Mengurangi jumlah fitur agar model berjalan lebih cepat. C. Menghilangkan outliers yang ada pada data. Atau D. Menyeimbangkan jumlah sampel antar kelas agar model tidak bias terhadap kelas mayoritas. Hmm, mungkin jawabannya tes penipuan. Fungsi utama dari data. Mungkin fungsi utamanya aku pilih yang D. Menyeimbangkan jumlah sampel agar kelas tidak bias. Karena tadi Iya, kan iya. data resampling kan menyeimbangkan jumlah kelas yang bisa Iya. jadi yang sedikit ditambahi agar banyak atau yang banyak dikurangi menjadi Oke, oke. lebih sedikit agar jadi seimbang datanya supaya tidak bias kan AI-nya. Oke. Coba Will. Dapat jadi. Nah, ini sulit smooth secara lebih efektif. Selanjutnya, Nice, nice. metode recursive feature elimination atau RFE termasuk dalam kategori apa? A. Unsupervised learning. B. Word method. C. Data augmented. Atau D. Filter method. Silakan, Hmm. siapa yang jawab? Work method mungkin Will. Karena Word proses pemilihan fitur eh, karena proses pemilihan fitur itu dilakukan dengan melatih model terlebih dahulu. Lalu secara bertahap dia menghapus yang paling tidak penting berdasarkan hasil model tersebut. Itu gitu. method. Ya, ada memang cara berulang untuk memilih subjek terbaik. Hmm, nice. Teknik SMOT. Jadi kemudian yang bekerja dengan cara
A. Menciptakan sampel baru secara sintetis di antara titik data kelas minoritas yang ada. B. Menghitung rata-rata dari seluruh dataset. C. Menghapus sampel dari kelas mayoritas secara acak. Atau D. Menduplikasi sampel kelas minoritas yang sudah ada. Hmm, sebenarnya tadi ada ya, sudah dibahas ya, SMOD. Di soal nomor berapa tadi lupa. Mungkin kayaknya jawabannya A deh. Menciptakan sampel baru. Kenapa tuh? Karena kan buat sampel baru. Kayak kayaknya. Kayaknya ada Coba Will. synthetic minority oversampling membuat sampel baru dari kelas minoritas. Oke, Hmm. oke ini res. Menghasilkan data baru yang realistis. Nah, kapan sebaiknya kita menggunakan fitur selection daripada fitur extraction? A. Ketika kita ingin menggabungkan semua variabel menjadi satu skor tunggal. B. Ketika interpretabilitas modal sangat penting dan kita ingin tahu variabel asli mana yang berpengaruh. C. Ketika kita memiliki daya komputasi yang sangat terbatas. Atau D. Hanya jika semua data bersifat kategori A. B kali ya. Kenapa Will? Fitur apa kayak mungkin B. Fitur selection digunakan ketika interpretabilitasnya tinggi. Karena itu kan apa? Fitur selection kan memilih fitur asli yang paling berpengaruh tanpa bikin fitur yang baru tadi. Iya, iya. Benar-benar. Nah, jadi kan gampang kita nanti tahunya variabel asli mana yang berpengaruh. Oke. Oke, saya mempertahankan fitur asli. Yuk, mana berikutnya yang Hmm. merupakan contoh filter method dalam fitur selection. A. A. Genetic. Genetic algorithms. B. Chi-square test. C. Forward selection. Dan D. Lasso regression atau L1 R1 regularization. Hmm. Atau B ya, guys. C. Coba. Hmm, ya, coba B. Ya, filter Ya, method menggunakan nice. seperti square. Menggunakan metode ML. Nah, terakhir. Guys, oke. Jadi soal nomor 10. Jika Anda melakukan undersampling pada kelas mayoritas yang sangat besar, risiko apa yang paling mungkin terjadi? A. Waktu pelatihan model akan meningkat drastis. B. Kehilangan informasi penting yang terkandung dalam data kelas mayoritas yang dihapus. C. Model akan mengalami overfitting pada kelas mayoritas. Dan D. Data akan menjadi sangat seimbang sehingga model tidak bisa belajar. Apa ya guys?
jika Anda melakukan undersampling pada kelas 5 itu sangat besar. Risiko mungkin B ya. Atau apa? Kehilangan informasi penting terkandung dalam data kelas mayoritas yang dihapus. Ya. Boleh, boleh. Coba, coba. Hampir pada kelas mayoritas yang besar berarti kan menghapus sebagian data ya biar lebih sedikit. Iya. Kemungkinan informasi yang penting bisa ikut kehapus. Mhm. Kacau. Nah, kan menghapus banyak sampel, model mungkin gagal mempelajari variasi atau pola penting ada di kelas mayoritas. Selesai. Oke, nice. 100. Jadi di sini kami sudah menyelesaikan kuis yang berisikan 10 soal. Nah, mungkin selanjutnya ini Will, kita minta ini aja nih, ringkasan dan kesimpulan tentang diskusi kita hari ini nih, dari 10 soal yang telah kita kerjakan. Dan berikan kesimpulan aja. Berikan Ringkasan kesimpulan. aja, Will. Ringkasan aja. Gimana sebenarnya ringkasan Ringkasan dan kesimpulan, dua-duanya deh. dan kesimpulan Kesimpulan terkait saat diskusi kita hari ini, gitu. diskusi hari ini tentang Ya, topik tersebut. topik-topik tersebut gitu, Will. Karena topiknya Ya, kan banyak. ya, Oke, mungkin bisa ditutup dulu itu, Will, kuisnya. Nah, berikut adalah peta konsep dari topik yang telah kita bahas. Mungkin kita bisa gantian baca ya, guys. Jadi untuk ya, yang pertama, feature engineering atau extraction itu merupakan proses kreatif untuk mentransformasikan data mentah menjadi fitur yang memberikan sinyal lebih kuat kepada model. Kita memahami bahwa fitur extraction seperti PCA, tadi kita udah bahas juga ya guys, itu menciptakan variabel baru yang merangkum informasi, sementara feature engineering itu lebih spesifik eh, pada pembuatan kolom baru berdasarkan pengetahuan domain. Di poin pertama ini dia coba breakdown ya atau coba bandingin antara feature engineering dan extraction. Mungkin poin selanjutnya guys. Baca Will. oke. Selanjutnya, dimensionality reduction, strategi untuk mengatasi curse of dimensionality dengan cara menyederhanakan ruang fitur. Hal ini penting untuk mengurangi multikolinearitas, mempercepat komputasi, dan mencegah model menjadi terlalu kompleks atau overfitting. Nah, Ini sempat juga selanjutnya dibahas ya, ya. fitur selection tadi ya. Berbeda dengan ekstraksi, seleksi berfokus pada memilih set dari fitur asli yang paling relevan. Kita membaginya menjadi tiga metode utama, ada filter method, wrap method, dan emp method. Untuk filter method dan wrap method tadi udah ada dimensinya di Oke, kuis. Sedangkan untuk embed method belum. Oke, yang terakhir ada data resampling, teknik krusial untuk menangani ketidakseimbangan kelas atau imbalance data. Kita telah membahas penggunaan oversampling seperti ya ini tadi udah kita bahas ya untuk memperkuat kelas minoritas dan undersampling untuk menyeimbangkan kelas mayoritas guna memastikan model tidak bias. Mungkin Sultan bisa membaca kesimpulannya. Jadi dari dari diskusi tersebut, kita jadi paham bahwa keberhasilan sebuah model mesin learning tidak hanya bergantung pada algoritma yang canggih, tapi lebih pada kualitas dan representasi data yang dimasukkan. Pemilihan teknik
Reprocessing harus disesuaikan dengan karakteristik dataset. Misalkan, lebih memilih fitur selection jika interpretabilitas adalah prioritas utama. Untuk menggunakan smooth, jika kita berurusan dengan kasus langka seperti deteksi penipuan. Intinya, pengolahan fitur adalah jembatan yang mengubah data mentah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari oleh mesin secara efektif. Oke guys, mungkin studi kasus bisa kita bahas di next diskusi ya. Oke, untuk diskusi kita hari ini, apa bisa dicukupkan? Hmm, bisa cukup. Oke, jadi eh, sekian diskusi kami dari kelompok 14 untuk hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.